Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, nyala api menyebar dari kuali obat, sehingga kompas terbang tempat mereka berada sepertinya diselimuti nyala api. Sehingga Xiandosi merasa bahwa dia telah berubah menjadi bahan obat saat ini dan akan memurnikan kapan saja. Namun ketika dia melihat ribuan bahan obat yang tersebar, kemudian dimurnikan dengan kecepatan luar biasa oleh Xiaoyan, mata Xiandosi langsung terbelalak, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Ternyata orang ini sangat terampil dalam memurnikan obat. Karena dia juga seorang alkemis, namun kualitas pemurnian obatnya sangat berbeda dengan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun dia belum pernah melihat seorang alkemis memurnikan pil obat dengan begitu cepat. Karena seharusnya seorang alkemis membutuhkan begitu banyak waktu untuk memurnikan obat. Tapi sekarang Xiaoyan hanya memurnikan bahan obat saja, membutuhkan ribuan bahan obat. Bahkan yang lebih membuatnya tercengang adalah Xiaoyan langsung memurnikan ribuan bahan obat ini dalam waktu yang bersamaan. Meskipun hanya sejumlah kecil bahan obat yang dimurnikan, tetapi itu juga membutuhkan tingkat kendali nyala api, intensitas nyala api yang tinggi. Selain itu, persyaratan lainnya, kekuatan jiwa seseorang harus mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena tingkat kualitas bahan obat mujarab yang disebut daftar resep obat ini, jika dilihat dari bahan obatnya, efeknya seharusnya pada kekuatan jiwa, sehingga tidak cocok untuk pemulihan. Memikirkan resep obat mujarab ini, Xiaoyan juga sangat penasaran dengan efek dari obat mujarab ini secara spesifiknya. Namun Xiaoyan juga telah membuat penilaian sendiri, siapa dia memurnikan bahan obat ini. Meskipun resep obat ini tidak menunjukkan kemanjurannya, ramuan obat mujarab tersebut dalam tingkat pil obat, tetapi seharusnya pil obat ini juga mencapai tingkat dewa. Oleh karena itu, dengan pengalaman Xiaoyan sebelumnya dalam memurnikan pil obat tingkat dewa, Xiaoyan juga telah memahami cara memurnikan pil tersebut. Meskipun sebenarnya jika untuk memurnikan obat mujarab untuk pengobatan tidaklah sulit, tapi yang sulit dalam tingkat ini adalah dia masih membutuhkan bahan obat dalam jumlah besar untuk memurnikannya. Tentu saja cara pemurnian tiap pil obat berbeda-beda. Pada saat ini, adapun Xiandosi yang berada di samping dia menjadi semakin dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihatnya. Meskipun dia tidak mengetahui sebagian besar bahan obat yang ada di sekelilingnya, tetapi dia juga telah mendengar beberapa bahan obat yang umum. Beberapa di antaranya terkenal karena kesulitannya dalam pemurnian. Misalnya beberapa bahan yang berasal dari gigi hewan, yang terkena sangatlah keras untuk meleburnya, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk memurnikan. Tapi dalam kendali nyala api Xiaoyan, sepertinya semua bahan obat apapun yang dilemparkan ke dalam tungku obat, itu langsung dimurnikan begitu saja. Seolah-olah, sekeras apapun bahan obat tersebut, di depan nyala api Xiaoyan jauh lebih lemah daripada nyala apinya. Namun setelah melihat nyala api yang berbeda yang terjalin, yang terpantul di depan matanya, tiba-tiba mata Xiandosi melebar tanpa ekspresi di wajahnya. Sebelumnya, Xiandosi sudah sangat terkejut di dalam hatinya. Dengan metode pemurnian Xiaoyan yang sangat mempesona, ditambah dengan 3 nyala api, 3 warna yang terjalin bersama, dia tidak bisa berkata apa-apa. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya dengan ringan, kemudian ada lebih banyak bahan obat yang tersebar di udara, yang membuat Xiandosi membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia kehilangan ketenangannya. Mungkin di seluruh dunia Dewa Iblis Abadi hanya ada segelintir alkemis yang bisa mencapai tingkat ini. Xiandosi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Jika Anda ingin memurnikan sebuah tulang, Anda harus ingat kadar air dalam tulang. Sekarang apakah di kualitas para alkemis masih rata-rata?
Xiuyan berkata perlahan. Tepat ketika mendengar Xiuyan bisa berbicara dengannya sambil memurnikan bahan obat, langsung membuat Xian Doxi semakin mengaguminya. Senior, jumlah alkemis di dunia Dewa Iblis Abadi sangat kecil, sehingga proporsi alkemis yang sangat kuat dalam memurnikan pil obat sangat tidak mencukupi. Jadi ramuan tingkat tinggi didahulukan dalam pemurnian. Dan ada juga cincin tanpa tulang yang merupakan harta karun kelas atas di dunia Dewa Iblis Abadi. Xian Doxi berkata perlahan. Mendengar itu, Xiuyan tidak meminta Xian Doxi tidak untuk menjelaskan, karena Xiuyan sendiri tidak mempercayainya sepenuhnya. Namun jika apa yang dia katakan ternyata benar, maka itu merupakan informasi yang sangat berguna bagi Xiuyan. Selain harta cincin tanpa tulang, ada juga beberapa obat mujarab yang dapat meningkatkan peluang terobosan, dan itu adalah yang paling sulit untuk dipraktekkan. Sehingga harganya sangat mahal di dunia Dewa Iblis Abadi dan banyak dicari oleh orang-orang kuat. Xian Doxi segera melanjutkan. Mendengar itu, Xiuyan sedikit mengernyit, meskipun apa yang Xian Doxi katakan seharusnya benar. Tetapi tujuan sebenarnya bukanlah untuk memberikan informasi kepada Xiuyan, tetapi dia ingin mendapatkan bantuan dari Xiuyan. Karena dengan memberikan informasi ini, Xian Doxi bisa memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Xiuyan tidak menjawabnya saat ini. Tapi matanya terus tertuju pada semua bahan obat di depannya. Karena dalam waktu singkat semua bahan obat itu telah dimurnikan menjadi pil obat, sehingga aromanya langsung memenuhi udara. Tentu saja pil obat itu belum berhasil dimurnikan dalam arti sebenarnya, karena masih sulit untuk mencapai kelas 7. Lagi pula dalam memurnikan pil obat ini dibandingkan dengan pemurnian sebelumnya. Sebenarnya ini jauh lebih sulit, sehingga dalam pemurnian kali ini resiko kegagalan juga meningkatkan. Jadi kemungkinan besar keberhasilannya juga akan semakin kecil. Namun setelah berhasil pil obat dimurnikan, itu juga hanya mengkonsumsi 1/3 dari bahan obat yang ada di kompas. Dan 2/3 bahan obat yang tersisa juga akan digunakan untuk memurnikan produk mentahnya. Jadi saat pil obat mujarab ini berhasil dimurnikan, pil obat mujarab ini akan memiliki kualitas tingkat suci. Jika pil obat ini terus dimurnikan, maka pil obat mujarab ini akan meningkat menjadi pil obat tingkat dewa. Setelah dengan cepat Xiuyan melambaikan tangannya, sehingga sejumlah besar bahan obat terus dimurnikan menjadi bubuk dan cairan. Kemudian Xiuyan menggabungkannya dalam urutan yang berbeda, dan di bagian akhirnya bubuk dan cairan obat diubah. Dengan hati-hati semua bahan dituangkan ke pil obat yang menggantung di kuali obat. Melihat adegan ini, Xian Doxi yang berada di samping juga menjadi sunyi di zona waktu yang pada saat ini. Namun dia terlihat lebih gugup daripada Xiuyan. Karena sebagai seorang alkemis, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat seperti itu. Karena pil obat mujarab ini telah mencapai tingkat kelas suci. Bagaimanapun di dunia Dewa Iblis Abadi, pola obat tingkat suci juga sangat langka. Karena pil obat tingkat ini sudah termasuk kelas atas. Jika pil obat itu terus dimurnikan, itu akan menembus pil obat tingkat dewa. Saya berharap bisa mendapatkan persetujuannya. Xian Doxi menahan nafas sampai dia melihat bahwa semua bahan obat telah tergabung ke dalam pil obat, yang membuat pil obat tersebut berubah menjadi warna merah. Bahkan aroma yang lebih kuat menyebar dengan cepat. Dan ketika dia menghirup dan mengendusnya, dia dapat langsung merasa menjadi lebih tenang dan bahagia, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanjakan jiwanya sendiri. Berhasil! Xian Doxi berteriak dengan penuh semangat. Pil obat mujarab ini setidaknya telah mencapai tingkat kuasi dewa. Saya cukup beruntung bisa melihatnya sekali, tapi saya tidak menyangka saya akan melihatnya lagi. Awalnya Xian Doxi mengira bahwa Xiuyan akan mengakhiri pemurnian saat ini, tetapi dia benar-benar melihat Xiuyan melambaikan tangannya lagi.
Pada saat ini, Xiaoyan terus menyempurnakan bahan obat berikutnya di kompas. Jika dia benar-benar ingin terus memperbaikinya, pil obat mujarab ini akan memiliki kualitas kuaisi tingkat dewa. Namun kenyataannya, pil obat mujarab tersebut tidak benar-benar mencapai kualitas kuaisi tingkat dewa. Namun setelah pemurnian tahap kedua selesai, Xiaoyan menemukan bahwa pil obat mujarab tersebut memiliki warna transparan di lapisan luar. Sepertinya ada lapisan lingkaran cahaya yang melilitnya. Dan baru saat itulah pil obat mujarab itu benar-benar mencapai kualitas kuaisi tingkat dewa. Tapi setelah pil obat mujarab ini mencapai kualitas tingkat dewa, Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena Xiaoyan ragu bahwa pil obat mujarab ini tidak sempurna. Meskipun resep obat juga telah merincinya. Tetapi hal itu semacam mustahil semuanya benar. Lagi pula dalam pemurnian yang kedua, Xiaoyan juga sudah sangat berhati-hati. Namun selama salah satu bahan obat rusak, pil obat mujarab ini tidak akan pernah bisa ditingkatkan lagi. Memikirkan hal ini, dengan cepat Xiaoyan segera menyempurnakannya dan menyatukan lagi. Sekarang seluruh informasi bahan obat dan pil obat ini masuk ke dalam pikiran Xiaoyan dan meninjau sifat-sifat bahan obat yang saling melengkapi dan menghambat sehingga fusi tersebut harus memiliki aturannya sendiri. Jelas dia ingin menemukan kesalahan di antara ribuan bahan obat ini. Benar saja, dengan cepat Xiaoyan menemukan petunjuknya. Tapi sekarang pil obat mujarab tersebut sudah siap. Meskipun itu masih memiliki kekurangan, tapi itu bukan masalah besar. Mungkin jika nyala api yang digunakan Xiaoyan adalah api biasa, memang mustahil untuk menyempurnakannya lagi. Tapi karena Xiaoyan menggunakan api abadi, maka seharusnya Xiaoyan pasti akan berhasil. Segera Xiaoyan melakukan pemurnian tahap ketiga, dan Xiaoyan memulai lagi dari kekurangannya. Tapi saat Xiaoyan berencana untuk mencari paksa, meningkatkan obat mujarab ini ke tingkat dewa, Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir. Karena bagaimanapun pil obat mujarab ini bukan untuk digunakannya sendiri. Tetapi pesanan nomor 8 dan tujuannya untuk membantunya menempa senjata. Jadi Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk memperbaikinya lagi setelah tahap ketiga. Melihat Xiaoyan memurnikan pil obat mujarab mencapai tahap ketiga, Xian Doxi berbisik perlahan. Menurut saya, kualitas pil obat mujarab ini sudah sangat tinggi. Bahkan keberadaannya sudah tak ternilai harganya. Tapi saya tidak menyangka ini bukan batasnya. Bahkan pada pemurnian tahap ketiga, lebih banyak bahan obat yang dimurnikan. Sekarang amunisinya hampir sama persis dengan yang ada di kuali obat. Saat ini yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah menggabungkan keduanya menjadi satu. Jika penggabungan itu berhasil, maka itu sebuah terobosan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.